Selamat pagi nih Pak 4. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Pagi, Sehat Bu. ya? Alhamdulillah. Oke. Selalu jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan dengan baik. Jangan lupa banyak minum air putih, makan makanan banyak sayuran dan juga buah. Ya, oke. Untuk hari ini kita pelajaran yang pertama, maka Ibu akan pimpin untuk berdoa terlebih dahulu dari Bu Erna. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memperoleh ilmu yang baik serta yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang siapkan untuk Socrates studentnya. Kemudian LKS-nya juga dipersiapkan. Oke, sekarang Socrates-nya dibuka. Kita akan belajar tentang konfigurasi elektron, masih terus konfigurasi elektron. Ini adalah materi yang terakhir untuk konfigurasi elektron. Kalian buka tetap halaman 28. Halaman 28. Oke, sebelum kita belajar tentang konfigurasi elektron, Ibu ingin kalian masuk ke Socrates Student dengan ruang Ernawidi 17 dengan menggunakan huruf besar semuanya. Kemudian jawab pertanyaan true or false, ya, benar atau salah. Yang pertama, ion negatif terbentuk ketika suatu atom netral menangkap sejumlah elektron tertentu. True or false? Ion negatif adalah ion yang terbentuk ketika suatu atom netral menangkap sejumlah elektron tertentu. Yang belum di mute, speakernya tolong dimatikan ya nak ya, supaya tidak mengganggu. Ion negatif
terbentuk ketika suatu atom netral menangkap sejumlah elektron tertentu. Dua puluh 26 siswa sudah menjawab. Ion negatif terbentuk ketika suatu atom netral menangkap sejumlah elektron tertentu. Kurang 2 lagi. Oke. Terus 90%. Berikutnya, jenis ion positif terbentuk ketika suatu atom netral melepaskan sejumlah elektron tertentu. Ion positif terbentuk ketika suatu atom netral melepaskan sejumlah elektron tertentu. Sudah 25. Dua puluh 28. Oke. 31. Oke, finish. Yang terakhir, konfigurasi atom unsur 11Na dalam keadaan dasar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Konfigurasi atom unsur 11Na dalam keadaan dasar adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Oke, finish. Thank you, 90%. Oke. Oke, Ibu harapkan kalian belajar
kembali tentang konfigurasi elektron. Jika tidak bisa, tanyakan kepada Bu Erna, jangan sungkan-sungkan ya. Saya masih bingung Bu yang ini gitu ya. Atau menemukan soal masih bingung. Oke. Pertama, Ibu ingin menggali lagi ingatan kalian tentang pertanyaan pertama. Ion negatif terbentuk ketika suatu atom netral menangkap sejumlah elektron tertentu. 90% menjawab true ya. Good, berarti very good. Sudah hampir 100% sudah menjawab benar. Jadi kita sudah mempelajari tentang ion negatif dan juga ion positif di dalam subbab nomor massa, nomor atom, isotop gitu ya nak ya. Yang Ibu berikan penjelasannya dulu bahwa atom itu sebenarnya bersifat netral karena jumlah proton dengan jumlah elektronnya sama gitu ya. Proton itu berada di inti, sedangkan elektron berada di kulit yang mengelilingi inti dan dia bisa bergerak dengan mobile. Maka yang bisa terlepas atau terserat itu adalah elektron, gitu ya. Sedangkan elektron itu adalah negatif. Tandanya adalah negatif, muatannya adalah negatif. Kalau suatu atom yang netral tiba-tiba berubah jadi ion negatif, gitu ya. Tiba-tiba banyak yang negatifnya ya otomatis dia menangkap elektron karena elektron itu bermuatan negatif gitu. Ketika suatu atom yang netral ini menangkap elektron makanya dia jadi bermuatan negatif disebut sebagai ion negatif gitu logikanya ya. Kalau ion positif sebaliknya, atom yang semula netral jumlah proton sama elektronnya sama tiba-tiba dia berubah jadi positif gitu ya, otomatis dia kehilangan sejumlah elektron dengan melepaskan elektron itu. Elektron yang bermuatan negatif dilepaskan ya otomatis si atom yang netral ini jadi lebih positif karena dia kurang elektron gitu ya. Kemudian yang terakhir, konfigurasi atom unsur 11Na dalam keadaan dasar ya. Dalam keadaan dasar itu artinya mengikuti aturan-aturan azas Aufbau, kemudian kaidah Han, kemudian larangan Pauli ya dalam keadaan yang sifatnya yang dasar. Oke, karena ada 11 elektron, maka ya 1s2, 2 elektron, 2s2, 4 elektron, 2p6, 10 elektron, 3s1, 11 elektron. Oke, dipelajari lagi karena kimia itu berkesinambungan. Kalau kalian nggak bisa bab A, maka kalian nggak bisa yang B. Kalau begitu pertanyaan besarnya adalah bagaimana konfigurasi elektron Na+ misalnya, gitu ya? Atau Cl- gitu. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron pada ion. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian bisa menuliskan konfigurasi elektron ion positif atau dinamakan sebagai kation ya, ion positif itu kation dari suatu unsur tertentu. Yang kedua, menuliskan konfigurasi elektron ion negatif atau anion ya. Ion negatif itu namanya anion dari suatu unsur tertentu. Kemudian menuliskan konfigurasi elektron dalam keadaan dasar jika diketahui konfigurasi elektron dalam keadaan ion. Kemudian menuliskan konfigurasi elektron menggunakan gas mulia. Yang terakhir, menuliskan konfigurasi subkulit D penuh atau D10 dan setengah penuh atau D5 pada unsur 24Cr dan 29Cu. Cr itu krom, Cu itu copper atau tembaga ya, cuprum. Kita akan bahas. Nah, ini yang Ibu ingatkan lagi, apa sih itu ion gitu ya? Ion itu adalah suatu unsur yang bermuatan. Ada yang dinamakan sebagai ion positif yang dia terjadi ketika suatu ion netral, atom netral melepaskan elektronnya disebut sebagai kation. Kemudian ion negatif itu disebut sebagai anion. Gitu ya, ion positif misalnya Na+, ion negatif misalnya Cl-. Nanti dia bisa berikatan membentuk suatu ikatan ion yang akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Nah, kalau kita punya tabel periodik, nanti kita pelajari pada subbab minggu depan, kalian mengenal dulu, ada kecenderungan unsur membentuk ion positif, itu unsur-unsur yang bersifat logam, ya, ada di sebelah kiri tabel periodik kalau kita lihat.
Nah, unsur-unsur di sini itu cenderung membentuk positif. Seperti misalnya H+, Ni+, Na+, K+, Rb+, dan seterusnya. Atau Be2+, dan seterusnya. Gitu ya. Ini cenderung membentuk ion positif. Oke, bagaimana konfigurasi kalau misalnya kita dalam bentuk kation atau ion gitu ya. Perhatikan baik-baik. Ya, yang namanya ion positif itu adalah atom netral yang melepaskan sejumlah elektron pada kulit terluar. Kulit itu kan ditentukan oleh nilai N atau bilangan kuantum utama. Kalau yang namanya terluar berarti ya yang terbesar N-nya. Gitu ya, Nak ya. Misalnya kita punya golongan A, ya. Ini berbeda. Kalau kita punya 11 Na, maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Dengan konfigurasi elektron ini, kalian sudah bisa membaca, oh ternyata ada 3 kulit. Di kulit pertama, ya kulit 1 ada 2 elektron. Di kulit kedua ada 2 elektron ditambah 6 elektron, berarti 10 elektron. Di kulit ketiga itu ada 1 elektron. Kulit ketiga ada 1 elektron. Nah, maka nilai N terbesarnya tentu saja adalah 3, karena ini adalah kulit terluarnya. Gitu ya. Sekarang kalau dia pertanyaannya mau membentuk ion Na+, berarti Na netral itu tadi melepas 1 elektron. Elektron mana yang dilepaskan? Ya tentu saja elektron dari kulit terluar. Gitu ya. Nah, 3S itu punya 1 elektron. Ternyata dia mau membentuk Na+ dengan cara melepas 1 elektron. Maka elektronnya pada 3S itu dilepaskan. Maka konfigurasi elektronnya si Na+ itu jadi 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini hilang. Gitu ya. Lagi misalnya 12 Mg, ya, berarti ada konfigurasi elektron atom netralnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. N terbesarnya adalah 3. Nah, berarti kulit terluarnya adalah 3. Dia punya 2 elektron. Ion ion atom Mg akan melepaskan 2 elektron membentuk ion Mg2+. Lalu bagaimana konfigurasi Mg2+ sekarang? Nah, sekarang kehilangan 2 elektron, maka pada kulit ketiga 2 elektron itu hilang. Maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Konfigurasi ion Na+ sama Mg2+, karena kebetulan nomor atomnya berdekatan, maka dia akan sama. Jadi ya, artinya ini isoelektronik, memiliki elektron, jumlah elektron yang sama. Ya. Kenapa tetap Ibu tulis 11 Na+, 12 Mg2+, tidak 10 Na+, atau ini 10 Mg2+, ya karena 11 dan 12 ini menunjukkan nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, bukan jumlah elektronnya. Ini jumlah elektronnya berapa? Ya 10, karena sudah kehilangan 1 elektron. Ini jumlah elektronnya berapa? Ya 10, karena sudah kehilangan 2 elektron. Gitu ya. Ini adalah golongan A. Golongan A. Sedangkan sekarang ada golongan B. Cirinya golongan B ada D-nya di belakang ini. Nanti kita pelajari pada subbab berikutnya. Kalau kalian temukan D di belakang ini ya, D di belakang ini, itu namanya golongan B. Nah, misalnya contohnya adalah 21 SC. SC itu adalah skandium, unsur skandium. Maka pertama-tama kalian konfigurasikan dulu, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Ini konfigurasi biasa. N terbesarnya yang mana? Ya bukan yang belakang sendiri. N terbesar itu adalah bilangan kuantum utama yang paling besar, ya tentu saja yang keempat ini. Gitu nak ya. Nah, makanya sekarang kalau ada ion Sc2+, berarti dia melepas 2 elektron.
Elektron mana yang dilepas? Ya, elektron pada N terbesar. Nah, berarti pada 4s2 elektronnya hilang, lepas. Maka konfigurasi elektronnya tinggal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2-nya lepas karena 2 elektronnya hilang gitu ya. Lalu 3d1. Bukannya 3d1 ini lepas. Nah, bukan 3d1 yang dilepaskan. Dan 4s1-nya juga dilepaskan 1 elektron karena kita butuh 2 elektron. Jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ini salah. Ya, ingat yang dilepaskan adalah pada kulit terluar. Kulit itu ditentukan oleh N terbesar. Sekarang kalau kecenderungan oke, belum. Ada pertanyaan tentang ion positif? Konfigurasi ion positif? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Sekarang lanjut ke kecenderungan ion negatif, ya. Nah, kalau ion positif tadi ada di sebelah kiri unsur-unsurnya, kalau ion negatif biasanya unsurnya ada di sebelah kanan, namanya unsur-unsur non-logam. Kita akan bicara lebih lanjut di materi berikutnya. Misalnya kita punya O, O2-, S, S2-. O itu oksigen, S itu sulfur belerang, gitu ya, contohnya. Ingat, ion negatif itu terbentuk ketika atom netral menangkap elektron pada kulit terluar, menangkap elektron. Kalau ion positif melepaskan elektron, kalau ion negatif menangkap elektron pada kulit terluar atau N terbesar. Contohnya Bu Erna punya 16S, maka dikonfigurasikan dulu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Maka nilai N terbesarnya tetap 3. Ya, walaupun ini ada 3 sebanyak 2, tapi nilai N terbesarnya 3 dan ini adalah subkulit yang ada di belakang sendiri. Kalau dia mau membentuk ion S2- artinya menangkap 2 elektron, maka akan ketambahan 2 elektron. Ketambahan di mana? Ya berarti di subkulit terakhirnya. Nah, ini di P4, padahal P bisa menampung 6 gitu ya. Nah, ini maka 4 ini akan ketambahan 2 elektron, dia jadi 3P6. Maka sekarang konfigurasi elektron 16 S2- adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Maka jumlahnya ada 18 elektron. Ya. Jadi kalau yang ion negatif ini tidak ada kecenderungan untuk golongan A atau golongan B, tidak ada, ya. Oke. Sekarang Ibu ingin, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, ada kebingungan antara ion negatif dengan ion positif? Tidak, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak ya, bisa ya. Oke, good. Sekarang tetap di halaman 28, kita mau belajar sesuatu yang baru lagi. Sebelumnya, Ibu akan perkenalkan yang namanya unsur-unsur golongan gas mulia. Yang Ibu beri garis warna merah itu, ya. Itu adalah unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A atau unsur-unsur golongan 18. Ada di sebelah kanan sendiri. Mulai dari He, helium, Ne, neon, Ar, argon, ya, Kr, krypton, Ze, Xe, xenon, Rn, radon, dan UuO ini adalah unsur yang belum ditemukan. UuO itu adalah lambang, gitu ya, lambang angka sebenarnya ya. Ini adalah simbol-simbol angka. Jadi UuO ini adalah unsur-unsur yang belum ditemukan.
Kenapa harus belajar gas mulia gitu ya? Kalian pelajari, kalian logika saja, suatu unsur di dunia ini ingin menuju pada suatu kestabilan. Nah, ternyata gas mulia ini punya sifat-sifat yang paling stabil. Misalnya kayak orang-orang itu berbondong-bondong untuk menjadi orang yang mulia, misalnya gitu ya, nak ya, orang yang baik gitu ya. Karena apa? Orang yang mulia itu adalah orang yang stabil, baik dalam tingkat emosi dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata unsur juga seperti itu. Unsur itu membentuk suatu kestabilan dengan mengikuti caranya gas mulia. Nah, unsur-unsur gas mulia He itu punya dua, nomor atomnya dua. Kenapa nomor atomnya di atas? Ya, biasanya nomor atom itu kalau dalam tabel periodik dituliskan di pojok atas gini ya, nak ya. Yang bawah ini nomor masanya. Kalau kita belajar tentang nomor massa ada di atas, nomor atom ada di bawah, di subbab nomor atom, nomor massa, dan isotop kemarin. Tapi kalau di tabel periodik, nah yang angka besar yang koma-koma ini koma ya, 4,003 itu adalah nomor massa, ini adalah yang di atas ini adalah nomor atom. Nah, 2He. Kemudian kalau neon itu 10, kalau Ar 18, kalau Kr 36, kalau xenon 54. Perhatikan. 2, 10, 18, 36, 54. Nah, kita nanti kalian bikin konfigurasinya gitu ya. 1S2 10Ne itu adalah 1S2 2S2 2P6, 18Ar itu adalah 1S2 2S2 2P6, 3S2 3P6. Kalau 36Kr itu seperti ini, kalau 54 xenon itu seperti ini. Kalian nanti bisa membuktikan sendiri konfigurasi elektronnya untuk belajar. Yang ingin Ibu tekankan adalah seperti ini. Nah, itu dihafalkan nomornya 2, 10, 18, 36, 54. 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54 xenon. Nah, trik untuk menghafal unsur gas mulia itu ya, dari atas itu ya, heboh itu He. Ne itu adalah negeri ya, Ne, Arab ya, Arab, Ar, karena ya, Kr, serangan itu xenon gitu ya, ranjau itu Rn itu ada di bawah sendiri, nilainya 86 ya, nanti bisa kalian tuliskan. Rn ini jarang sekali digunakan karena tinggi kan nilai nomor atomnya gitu ya, konfigurasinya sangat panjang ya. Heboh negeri Arab karena serangan ranjau ya, dituliskan. Perhatikan perbandingan berikut. Bu Erna punya 10 Ne, maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Sekarang Bu Erna punya 11 Na, maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, 1S2, 2S2, 2P6 dari 11 Na ini kan sebenarnya sama dengan konfigurasinya 10 Ne kan? Makanya konfigurasi itu langsung bisa disingkat. Kalau kamu mau menuliskan konfigurasi 11 Na, maka kamu bisa langsung tuliskan Ne, kemudian sisanya berapa kan? Ne ini punya 10 kan, 10 nomor atom, maka tinggal sisa 1 elektron. Maka dituliskan 3S1. Maka konfigurasi 11 Na adalah dalam kurung siku Ne, kemudian 3S1. Sekarang contoh lagi. Bu Erna punya 18 Ar. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bu Erna punya 20 Ca. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lihat nak. Konfigurasi yang 18 inilah sama sih. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ini ya. Maka konfigurasi elektron Ca itu bisa disingkat dengan
20 Ca sama dengan AR lalu 4S2. Ya, berarti 18 ini sudah ikut punyanya AR. Ya, makanya kenapa Ibu Erna mengharapkan kalian bisa mengingat golongan gas mulia. Heboh HE, negeri NE, Arak AR, karena KR serangan xenon, ranjau RN. Nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Diingat ya, heboh negeri Arab karena serangan ranjau. Setelah HE itu 2S ya, setelah HE itu 2S. Setelah NE itu adalah 3S. Setelah AR itu 4S. Setelah KR itu adalah 5S. Setelah xenon itu 6S. Setelah RN itu 7S. Jadi ya, kalau kamu menyingkat konfigurasinya, nah, nomor atomnya 2 untuk HE, 10 untuk NE, 18 untuk AR, 36 untuk KR, 54 untuk xenon, 86 untuk radon. Sudah punya tips dan triknya dari konfigurasi elektron. Sekarang latihan soal. Coba. Ibu ingin Giovanno, coba. Kalau 16X misalnya, nak. Halo Giovanno. Halo, Bu. Ya, ada Giovanno. Oke. 16X Hadir, Bu. berarti berarti kamu singkat dengan apa, nak? 16X. AR, Bu. 16 kok. Nilai AR berapa? 18. 18. Apa bisa menyingkat 16 menjadi 18? Itu kan kelebihan. Berarti disingkat menggunakan apa, nak? Berapa, nak? NE. Oke, good. NE. NE. Berapa nomor atomnya NE? 10. 10. Berarti kalau kita mau menyingkat 16X, kemudian NE, berarti kurang berapa elektronnya? 15. 16X kita sudah punya 10 NE, berarti kurang berapa elektronnya? 6. 6. Berarti NE, setelah itu 3S2, kemudian 3P4. 6-nya dimasukkan. 4. Ya, 6-nya dimasukkan di sini. Oke. Bisa ya? Sekarang Ibu ingin Yusuf. Ada Yusuf? Halo Yusuf. Hadir, Bu. Oke, Yusuf yang kedua, nak. Coba. 23Y. Kita mau menyingkat menggunakan konfigurasi gas mulia. Yusuf pilih yang mana, nak? HE, NE, AR, atau KR? KR mungkin. KR? Kenapa KR mungkin? 23Y, jumlah elektronnya 23. Kalau kamu mau menyingkat menjadi KR, KR itu 36. Berarti yang mendekati Y yang mana? Oh, AR, Bu. AR, ya AR. Setelah itu berarti masih kurang berapa elektron yang belum didistribusikan kalau sudah ada 18 AR? 5. 5. Berarti setelah AR 4S. 4S-nya ini diisi berapa elektron? Berapa, nak? 1. 4S diisi maksimal berapa elektron?
2. 2. Berarti ini Dua. sisa 5 elektron tadi dimasukkan di 4s2. Setelah 4s2 masih sisa berapa elektron lagi? 3. 3. Dimasukkan di mana? 3p3. 3D3. Setelah 4s2 apa nak? Masa 3p? 3D. 3D. 3. 3D2. Nah, makanya 23 ini kalau kita mau ke ke KR 36 ya nggak mungkin. Yang namanya disingkat itu berarti yang nilainya lebih rendah. Gitu ya. Kita mendekati AR. Apakah kita boleh pilih NE? Tidak boleh karena NE ini nilainya 10 sedangkan 23 ini bisa dekat dengan 18. Gitu ya. Nah, berarti kita singkat pakai 18 AR. Sudah ada 18, nilainya tadi 23 Y ya, 23 elektron. Maka masih sisa 5 elektron. Setelah AR itu selalu 4S. Maka didistribusikan ke ini, 4S maksimal isinya cuma 2, berarti 4S2. Tadi sisa 5 elektron sudah didistribusikan 18 dan 2, berarti sudah ada 20. Kurang 3, berarti setelahnya adalah 3D, berarti diisi 3 elektron. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Diingat lagi ya, Yusuf dan lainnya belajar lagi. Oke. Sekarang ini yang terakhir. 40 menit kurang. Ini nomor 20 lah. Ini halaman 28 tetap nak ya. Kita sudah belajar tentang konfigurasi ion positif atau kation, konfigurasi ion negatif atau anion, tentang konfigurasi elektron untuk menyingkat supaya sama dengan menggunakan gas mulia. Jadi kalau nanti ada konfigurasi elektron, kalian langsung menyingkatnya dengan konfigurasi gas mulia supaya tidak memakan waktu. Belajar itu harus efektif dan efisien. Ya. Kalau sudah bisa belajar konfigurasi elektron penyingkatan gas mulia, langsung itu pakai itu, gitu ya. Makanya dihafalkan apa saja gas mulia, berapa nomor atomnya. Oke. Sekarang Ibu akan pada subbab yang terakhir nomor 44 itu ya, halaman 28, sub kulit D cenderung penuh yaitu D10 atau setengah penuh yaitu D5. Apa sih Bu Erna itu gitu ya? Perhatikan baik-baik. Kalau kita punya konfigurasi elektron pada keadaan dasar dari 24 Cr itu adalah AR karena 24 ini dekat dengan 18 tapi kurang dari 36 Kr ya. Maka kita pilih 18 AR. Sudah ada 18, berarti kurang 6 elektron. Setelah AR selalu 4S. 4S diisi 2 elektron, berarti masih sisa 4 elektron. Sekarang ke 3D, diisi 4 elektron. Itu cara berpikirnya. Perhatikan yang Bu Erna beri garis tanda persegi panjang. Kalau kita masukkan 4S2 itu punya 1 kamar elektron karena dia S. 3D4 ada 5 kamar elektron karena dia adalah D subkulitnya. 4S2 diisi 2 elektron, arah ke atas dulu, kemudian tanda panah ke bawah. 3D4 diisi 4 elektron. Ya, 4 elektron, tanda panah ke atas semuanya. Perhatikan, ini adalah satu yang penting. Ternyata nak, kalau pada unsur 24 Cr krom itu bisa kalian lihat di lapisannya apa ya namanya? Ban itu punya apa? Peleng apa? Ya, lapisannya apa? Sepeda itu loh ya, krom itu untuk mengkilapkan, logam-logam yang untuk mengkilapkan kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, ternyata kalau seperti ini namanya tidak stabil, ya. Dia lebih stabil jika
kamarnya tetap perhatikan. Satu kamar yang kosong itu ternyata diisi oleh elektron. Elektron dari mana? Elektron dari 4s2. Satunya diisi ke 3d4. Nah, ini namanya bukan dalam keadaan dasar. Makanya Bu Erna tekankan sekali lagi keadaan dasar. Keadaan dasar itu adalah apa? Keadaan di mana sesuai dengan kaidah-kaidah aturan konfigurasi elektron. Tapi ternyata ada ditemukan yang lebih stabil kalau pada unsur 24Cr, yaitu dia akan tereksitasi, ya. Makanya konfigurasi elektron stabil dari 24Cr sekarang bukan AR4S2 3D5 tapi AR4S1 3D5, ya, bukan 4S2 3D4 tapi AR4S1 3D5. Ini yang dinamakan sebagai konfigurasi D setengah penuh. D setengah penuh. Ini 5 ini ya. Karena D ini bisa diisi 10, kalau dia diisi 5 ini konfigurasi D setengah penuh. Itu pada unsur apa saja, Bu? Hanya pada unsur 24Cr. Dinamakan sebagai D setengah penuh, ya. Tidak bisa diaplikasikan untuk unsur yang lainnya. Ya. Oke, selanjutnya. Itu punya 29 Cu. Cu adalah cuprum. Bahasa Inggrisnya copper, bahasa Indonesianya tembaga, ya. Sekali lagi, kita sudah belajar tentang konfigurasi gas mulia. 29 dekat dengan 18 AR, tapi kurang dari 36 KR. Makanya kita pilih 18 AR. 29 dikurangi 18, makanya masih sisa 10. Maka diisi 4S2, kemudian sisanya ya 3D9, ya. Kemudian kita kasih kamarnya. 4S2 1 kamar, 3D9 5 kamar, 4S2 diisi 2 elektron, 3D9 dan elektron, tanda panah ke atas dulu sebanyak 5 kali, kemudian tanda panah ke bawah sampai 9 elektron. Perhatikan, semuanya ternyata penuh, ya, semuanya ternyata penuh di D ini kecuali yang kamar yang terakhir. Ternyata itu lebih stabil jika satu elektron dari S itu dieksitasikan ke kamar 3D9, kamar yang terakhir. Nah, tereksitasi atau pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ternyata dia lebih stabil. Gitu ya. Sehingga konfigurasi elektron stabil dari 29 Cu itu adalah karena satu elektronnya didistribusikan, satu elektron pada 4S2 tadi didistribusikan ke 3D9, sekarang 3D9 jadi 3D10, 4S2 jadi 4S1. Diingat, 29 Cu berarti konfigurasi elektronnya adalah AR4S1 3D10. Namanya disebut sebagai konfigurasi elektron D penuh. Ya. Apakah ini bisa diaplikasikan ke unsur lain? Tidak bisa. Artinya bahwa yang dinamakan sebagai konfigurasi elektron D penuh itu pada 29 Cu. Ya, itu punya istilahnya punya keistimewaan sendiri. Sama pada 24 Cr. Nah, ya. Ada pertanyaan dari sini? Halo? Tidak, Bu. Bu, kalau Tidak ada? berarti Oke. yang
Sekulit C cenderung penuh itu berarti untuk 24 CR sama 29 CU doang. Iya, 24 CR dinamakan setengah penuh, kalau 29 CU dinamakan sebagai unsur cenderung penuh. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ya. Jadi nanti kalau ada konfigurasi elektron 24 CR dengan 29 CU, udah nggak ikuti aturan keadaan dasar penuh dan setengah penuh, gitu ya. Jadi kalian harus ingat itu. Nanti salah nanti kalau kamu tetap pakai 4S2 3D9 atau 4S2 3D4. Harusnya 4S1 3D5 dan 4S1 3D10. Oke. Ada pertanyaan lain, Nak? Tidak, Bu. Tidak ada, oke. Sekarang langsung ke aplikasi latihan soal gitu ya. Latihan soal yang langsung Ibu bahas supaya kalian lebih paham. Nanti langsung pada tugas dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Latihan soal nomor 1. Penulisan konfigurasi elektron yang benar dari ion Y12 jika diketahui nomor atom unsur Y yaitu 29 adalah, siapa yang bisa? Y12 jika diketahui nomor atom unsur Y dalam keadaan netral adalah 29. Bagaimana konfigurasinya elektron 29 itu? 29Y itu bagaimana? Yang A itu AR. Ya, seharusnya AR, menggunakan AR. Tapi ini konfigurasi penuh. Ini pilihannya adalah konfigurasi penuh. Kafi, Bu. Yes. Yang Oke, C, Bu. Kafi. Coba, nah, Kafi mana, nak? Udah dijawab, Bu. Yang mana? C, Bu. Yang C, Bu. C. Kenapa C? Coba Kafi dulu. Kenapa? Kafi jelaskan kenapa bisa C. Karena 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 9 sama dengan 27. 27. Oke, berarti Y12 itu melepaskan elektron atau menangkap elektron? Lepaskan, Bu. Lepas. Ini kebetulan ada pilihannya gitu ya. Jadi langsung bisa dilihat bahwa ada 27 elektron. Kalau misalnya sama-sama 27 elektron, nah, sebentar. Kalau misalnya tidak ada pilihannya, maka langkah pertama kalian harus menuliskan dulu konfigurasi elektron 29Y. Ingat, nomor atom 29 mengikuti aturan penuh, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Di sini bukan 4S2, tapi 4S1, 3D10. 4S1, 3D10. Kemudian ion Y2+ ini artinya telah melepaskan 2 elektron dari kulit terluarnya, sehingga konfigurasi elektronnya jadi ini dihilangkan ya. 4S1 hilang dulu, lepas dulu 1. Kurang 1 elektron kan yang dilepas, berarti dari 3D10 dilepaskan. Jadi 3D9. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Mungkin ada pertanyaan, Bu, ini boleh tak 3D10 seperti ini? Boleh, karena ini konfigurasi ion. Di sini 3P bukan S gitu ya. Ini terlalu loncat kalau misalnya kamu ingin memenuhi misalnya 3P5, 3D10 nggak bisa. Ya, harus S di sini yang bisa memenuhi 3D10 tadi. Makanya kalian jangan bingung kalau menemukan 3D9 tapi di sini yang depannya bukan 4S, itu nggak bisa dipenuhi aturan setengah penuh atau D penuh, itu nggak bisa gitu ya. Jadi langkah pertamanya kalau mau bikin ion harus dituliskan konfigurasi atom netralnya dulu, ditentukan dulu kulit terluarnya mana. Yang terlepas adalah elektron pada kulit terluar. Karena kalau kalian salah 3D10 itu ya, kalau kalian langsung kurangi, oh 29 berarti melepas 2 elektron gitu ya.
Oh, berarti tinggal 27. Langsung 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7 misalnya. Langsung kayak gitu. Berarti itu salah. Ya, karena nggak bisa. Jadi harus dilihat dulu bagaimana N terbesarnya itu ada di mana. Itu dilepaskan dulu. Oke. Berikutnya. Konfigurasi elektron ion P3+ adalah 1S2, 2S2, 2P6, nilai keempat bilangan kuantum unsur elektron terakhir, nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur P. P netral adalah, siapa yang bisa? Ibu kasih poin plus-plus kalau bisa ini. Coba dikerjakan dulu lah 2 menit. Sudah, Bu. Siapa? Kafi, Bu. Oke. Kasih lagi yang lainnya bisa? Yang lainnya dulu coba. Ada nggak yang lainnya? Saya, Bu. Siapa? Aulia. Aulia. Oke, Aulia coba nah, Aulia. Jawaban Aulia mana? B. B. Iya. Oke, jawabannya Kafi apa nak? Jawaban Kafi. A, Bu. Jawaban Kafi A, Aulia B. Oke, Aulia jelaskan. Oh, Geo. Kalau Geo jawabannya apa? A, Bu. A. Kafi tadi jawabannya apa nak? A, Bu. Oke. Sekarang Aulia dulu lah. Bu. Aulia. Jawabannya Coba Aulia Aulia. jelaskan dulu. Oke. Iya. Coba Aulia jelaskan dulu gimana caranya. Itu terakhirnya unsur P itu 2P6. Nilai kuantum utamanya 2. Nilai kuantum azimutnya 1. Lalu nilai M-nya itu +1. Nilai kuantum spinnya -setengah. Oke. Kafi dan Geo tadi A. Ini jawabannya salah kalau A ya. Ada yang jawaban lain? Ingat, konfigurasi elektron ion P3+ adalah 1S2, 2S2, 2P6. Yang ditanya adalah nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur P. Unsur Oh, P. B, Bu. B. Yang mana, nak? B, Bu. Apa? Bebek. 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 Iya. Bebek. Saya, Bu. Salah. Iya, Bu. Siapa? Ini siapa, nak? Deborah, Bu. Oke, Deborah. Coba. Deborah apa? Deborah apa, Yang C, Cahayu? C. Oke, jelaskan. Kenapa bisa C? Karena P itu kan 15, Bu. Nah, di situ dia 13, Bu. Berarti melepaskan 3, Bu. Jadinya 12. Nah, kalau 12 itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, Bu. Berarti konfigurasi elektron P atom netral adalah, coba jelaskan, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, Bu. Oke, berarti elektron terakhirnya ada di subkulit mana, Deborah? 3S2. 3S2. Kemudian masa 3S2? Dua P3, Bu. Hah? Gimana? Ayo. Konfigurasi elektron ion 1S2, 2S2, 2P6. Setelah 2P6 berapa?
Hah? 3S2, Bu. 3S2. 3D, 3S2. Oke, setelah itu apakah itu sudah mengembalikan menjadi unsur P atom netral? 3P1, Bu. 3P1. Siapa ini yang jawab? Naufal Riko. Oke, Noval. Coba nak. Berarti elektron terakhir ada di subkulit apa, Noval? Subkulit P. Hah? Subkulit P, Bu. 3P. 3P, Ya, 3P. ya, 3P. Oke, kalau begitu 3P1. bilangan kuantum elektron terakhirnya apa, nak? Coba, Noval. Bilangan kuantum elektron terakhirnya apa, nak? Kalau 3P1 berarti. N-nya sama dengan? N sama dengan 3. L-nya sama dengan 1. Oke, good. M sama dengan -1. S sama dengan Oke. plus setengah. Oke, good. Berarti jawabannya? C, Bu. D. Kita lihat ya, apakah benar jawabannya D. Ya, D ya nak ya. Oke, tadi sudah ada Kahfi, sudah ada Aulia, sudah ada Deborah, sudah ada Naufal. Mungkin semuanya juga punya jawaban lain. Good, very very good ya. Keberanian untuk menjawab sudah Ibu sangat hargai ya. Oke, tapi kalian harus teliti gitu ya. Kimia itu banyak jebakannya soalnya, makanya belajar untuk berpikir kritis dan teliti. Pertanyaannya itu di sini dituliskan P3+. Oh, P3+ itu berarti sudah melepas 3 elektron gitu ya. 1S2, 2S2, 2P6 gitu. Yang ditanya adalah nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur P. Berarti harus kamu kembalikan dulu si elektron yang dilepas 3 itu gitu ya. Nah, konfigurasi elektron ion P3+ itu adalah, tolong speakernya dimatikan, yang belum dimatikan. Oke, kan P3+ adalah 1S2, 2S2, 2P6. Lalu konfigurasi elektron atom P, kamu kembalikan lagi si elektron yang dilepas itu ya nak ya. 3 ya. Setelah 2P6 itu ada 3S diisi 2 elektron maksimal. Nggak boleh langsung 3S3, nggak boleh gitu ya. Kemudian, oh masih sisa 1 elektron yang belum dikembalikan, berarti ke 3P, yaitu 3P1. Maka subkulit untuk elektron terakhirnya ada di 3P, yaitu 3P1. Berapa nilai N-nya? 3, karena ini 3. Berapa nilai L-nya? 1, karena dia P. Berapa nilai M-nya? -1, karena elektron ini berhenti di kamar -1. Kemudian S-nya berapa? +1/2, karena elektronnya mengarah ke atas. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, harus teliti. Nanti soal ulangannya model-model begitu. Oke, sekarang ion CO2+, ion CO2+, nomor atomnya adalah 27, nomor atom. Ya, nomor atomnya adalah 27. Memiliki elektron tak berpasangan sebanyak berapa? Ibu kasih waktu 2 menit. Siapa yang bisa? Elektron tak berpasangan. Saya, Bu. Riko, Bu. Oke, Riko. Oke, Bu. jawabnya berapa, nak? A1. A. Riko. Emang ini Pak 4 ada yang namanya Riko? Naufal Riko. Oh iya, Noval. Oke. Noval, gimana? Nomor berapa? 1, Bu. Berapa yang tak berpasangan? 1. 1. Oke, gimana? Coba kamu tuliskan dulu konfigurasi elektronnya 27 CO2+ itu bagaimana? 1S2, 2S2, Oke, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P6, good. 4S2, 3D7. 4S,
4s2 3d7, 4s2 3d7 itu adalah konfigurasi elektron CO. Tapi kalau CO2 plusnya gimana? Oh iya, Bu. Kan ya, kan Z itu menunjukkan atom normal. Nah, ya Z itu adalah nomor atom untuk unsur normal, untuk unsur netral. Coba di ini lagi. Kalau CO2 plus gimana? Yang lainnya yang sudah bisa juga, coba. Tiga, Bu. 3, siapa yang jawab 3? Kafi, Bu. Kafi, coba bagaimana konfigurasi elektronnya Kafi? Berikan kepada Bu Erna coba. Ya, Konfigurasi CO2 plus. elektronnya 27. 1s2, 2s2. Elektronnya 27. Iya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. 3D7, 4S2, 3D7. Benar seperti itu, ion CO2 plus loh. 3D4. Ion CO2 plus. 1, Bu. Berapa? 1. 1. Elektron tak berpasangannya berapa? 1. 1. Coba siapa ini yang menjawab? 1, Bu. Mati. Oke, Ibu ingin tahu dulu konfigurasi elektron ion CO2 plus itu berapa? Bagaimana? 1s2, 2s2, 1S2, 2p6, 2S2, 2P6, 3s2, 3S2, 3p6, 3P6, 3d7. 3D7. That's good. Berarti CO2 plus melepaskan 2 elektron pada subkulit mana, nah? Yang 4S, Bu. 4S2. Ya, 4S2. Oke. Atau kalian bisa langsung seperti ini ya. Ini panjang. Kalau ini panjang seperti kalian tadi. Atau kalian gunakan langsung AR 4S2 3D7. Itu miliknya CO. Bisa dipahami? Terus berarti AR 4S2-nya hilang, langsung 3D7. Kalau kalian logika, kalau HE, NE, AR, KR itu pasti sudah elektron berpasangan. Yang namanya stabil itu pasti elektron berpasangan. Kalian coba nanti. Kalau nomor atom 2, nomor atom 10, 18, 36, 54, 86 itu semuanya pasti sudah berpasangan. Dia berada di sini. Di kamar-kamar ini. Ya kan? Nah, berarti yang kalian kalau ditanya mana yang tidak berpasangan ya kalian tuliskan yang di luar yang di luar gas mulia itu. Karena 4S ini tidak ada 0 gitu ya. 0 tidak ada maka di sini. Seharusnya berapa pasangan elektron? 3 tadi jawabannya. Kok 1? Harusnya berapa nak? 3. Kan 3D7 kan? Dimasukkan di sini. 1 2 3 4 5. Ke arah atas dulu 6 7 ya. Ini ada 2 elektron berpasangan, yang tak berpasangan ya ini ada 3 ini. Bisa dipahami? Bisa. Ada kebingungan tidak ya? Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah boleh saya langsung pakai konfigurasi gas mulia? Boleh ya. Konfigurasi gas mulia itu adalah konfigurasi untuk elektron yang berpasangan tentu saja. Tapi kalau kalian ditanya elektron berpasangannya berapa ya gas mulianya, dihitung juga. Berarti konfigurasi panjang. Kemudian Z itu sama dengan 27. Ini bukan miliknya CO2 plus Z27 ini. Ini miliknya si CO atom netral. Yang namanya Z itu dari kata Z yang artinya bilangan ya, nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan proton, menunjukkan pada atom netral. Ya, elektron pada atom netral. Jangan langsung dibilang 27 gitu. Ya, karena CO2 plus ini melepaskan 2 elektron. Oke. Hampir 1 jam.
sebelum Ibu akhiri, ada tugas di halaman 45. Nomor 9, silakan dilingkari ya nak ya. Nomor 9. Kita akan bahas satu persatu pada pertemuan selanjutnya. Nomor 9, kemudian nomor 11 sama lah ya, pola bonus. Nomor 12, ini kok sama semua ya. Nomor yang B nomor 4. Yang remedial nomor 3 dan nomor 4. Oke, Ibu ulangi ya, Ibu ulangi. Yang bagian A itu nomor 9, 11, 12. Yang bagian B nomor 4 saja. Yang bagian remedial itu nomor 3 dan 4. Oke, ada pertanyaan? Remedial apa, Bu? Yang bagian remedial itu loh, LKS itu loh. Halaman 47. Halo? Bisa ya? Bisa mengikuti maksudnya tugasnya Bu Era, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nanti pada pertemuan selanjutnya semuanya harus bisa. Ibu akan bedai satu-satu. Bisa. Gitu ya. Ibu akan berikan soal satu persatu gitu ya. Oke. Oke, jadi ini adalah materi terakhir tentang konfigurasi elektron. Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan baik gitu ya. Ada quote hari ini, bahkan elektron saja mempunyai tata cara dan aturan tersendiri dalam konfigurasinya gitu ya. Maka sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan umatnya dengan peran masing-masing gitu nak ya. Tak perlu kita risaukan kehidupan karena sesungguhnya kita ada karena kita layak dan bermanfaat. Bahkan elektron yang katanya tidak bisa ditentukan keberadaannya pasti itu saja, kita bisa mempelajarinya dan itu nyata gitu ya, bisa dibuktikan secara empiris oleh para ilmuwan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu harapkan ada pengumuman tentang Olimpiade, dan Ibu harapkan kalian ada yang berminat untuk di kimia. Kira-kira ada yang berminat nggak di kimia? Ada yang mau ikut Olimpiade nggak ini? Halo? Ada yang mendaftarkan diri untuk ikut Olimpiade atau tidak? Saya, Bu. Nanti siapa? Aayan?
Rizka. Belum. Rizka, ada yang berminat di kimia? Takut di kimia? Tidak ada? Belum cukup ilmunya, Bu. Belum cukup ilmu. Gini, kalau di kimia itu jangan berharap lebih kalau kelas 10 gitu loh. Kalau kalian memang tertarik di kimia, berarti kelas 10 ini saatnya kalian menggali ilmu pengetahuan yang lebih lagi. Nanti kalian berperang sesungguhnya itu di kelas 12 gitu loh. Nah, kalau memang kalian tertarik dan pengen mengikuti kimia, ikut aja dulu kimia. Nanti artinya kalian kelas 10 ini akan diberikan pembekalan lebih baik gitu loh. Nah, Ibu harapkan ada yang ikut kimia. Nanti pembekalannya itu materinya dengan Bu Erna dan Bapak Ibu guru kimia yang lainnya. Jadi Ibu harapkan adalah yang tertarik dengan kimia gitu loh. Kita belajar kimia. Dipikirkan ulang ya, jangan takut ilmunya masih cetek. Justru karena ilmu kalian yang masih cetek itu kita perdalam lagi. Dan Ibu harapkan kalian bisa menggali apa yang kalian sukai. Kalau misalnya Olimpiade ini sebagai suatu tantangan, sebagai suatu challenge kepada diri kalian, ikuti saja. Atau misalnya kalian memang tidak tertarik pada bidang akademik, pada bidang non-akademik, tidak masalah, itu juga akan mendukung. Tapi setidaknya kalian ada yang tertarik entah itu dalam bidang matematika, kimia, fisika, atau biologi. Ibu harapkan yang kimia MIPA 4 ada. Ya. Ini adalah kesempatan bagi kalian karena nanti di kelas 11 Ibu tidak menjanjikan akan bersama dengan Bu Erna, gitu ya, untuk materi kimia. Itu jadi pelajaran kimia ini kan berlanjut gitu. Kalau kalian tertarik, nanti bisa ikut. Mungkin saja nanti ada study club. Oke. Ada pertanyaan? Hari ini Ibu tunggu di sekolah 17 orang yang belum, termasuk Ata. Enak ya? Siapa kira-kira yang tidak bisa datang hari ini ke sekolah? Halo? Bisa semua? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, nanti Ibu tunggu tidak lebih dari pukul 3 sore. Itu tidak bisa kalau di atas 3 sore ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anaknya Bu Erna MIPA 4. Ibu harapkan kalian tetap semangat. Menjaga semangat belajar itu memang tidak mudah, tapi kita bisa. Setidaknya kalian belajar 1% setiap harinya lebih baik gitu ya. Kalau kalian belajar 1% lebih baik, ada 365 hari dalam 1 tahun, artinya kalian punya 365% sesuatu yang lebih baik dalam 1 tahun. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih MIPA 4. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu.